tempat ini Tuhan. Kami datang untuk menyatakan betapa hebat dan ajaibnya Engkau Tuhan. Betapa Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku agar indah. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku agar indah. Oh sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segala hidupku agar indah. Sungguh Kau indah, Jesus. Kau Allah yang setia. Mari saya ajak kita semua untuk kita berdoa sejenak. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan betapa ajaib dan hebatnya Tuhan kita. Betapa Dia adalah Allah yang setia. Ia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Tuhan, ada saat di mana kami melupakan Engkau Tuhan. Ada saat kami khawatir
saat kami sibuk dengan dunia kami sendiri, Tuhan. Kami saat sibuk mengeluh, kenapa begini Tuhan? Kenapa begitu Tuhan? Kami penuh dengan ketakutan Tuhan. Kami ragu terhadap Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersujud di hadapan Engkau. Kami minta ampun Tuhan. Kami minta ampun atas segala yang kami perbuat Tuhan. Atas segala hal yang melukai hati Engkau selama ini Tuhan. Ubah hidup kami Tuhan. Perbarui hidup kami Tuhan. Kami mau hidup di dalam Engkau. Kami mau menjadi manusia yang baru Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya akan membagikan khotbah kita dengan berjudul Kasih yang Sejati. Karena hari ini adalah hari yang spesial bagi banyak orang gitu ya. Dan terutama bagi kalangan muda-mudi yang merayakannya hampir di seluruh dunia. Kita kenal dengan Valentine Day, atau orang Indonesia biasa menyebutkan Valentine Day, hari Valentine, gitu ya. Nah, biasanya adalah hari kasih sayang dalam bahasa Indonesianya. Nah, di Indonesia saja, saudara, biasanya sebelum pandemi COVID-19 ini, dari pusat perbelanjaan atau di mall sampai kepada pedagang kaki lima memperjualbelikan pernak-pernik hari Valentine. Dan biasanya orang-orang mengungkapkan cintanya dengan apa? Memberikan bunga mawar, membelikan parfum, ada cincin, ada coklat sebagai tanda kasih kepada orang-orang yang dicintainya. Kira-kira begitu ya. Kalau sekarang bisa dengan WhatsApp, bisa dengan kata-kata membangun kalau kita nggak ketemu. Nah, tapi banyak juga gadis-gadis gitu ya, muda-mudi yang mengungkapkan cintanya dengan cara menyerahkan kegadisannya kepada kekasihnya sebagai hadiah istimewa di hari kasih sayang. Mereka berpikir dengan cara seperti itulah menunjukkan kalau cinta mereka itu tulus. Nah, kalau ini jangan ditiru, saudara. Karena ini bukanlah kasih yang sejati, tetapi ini adalah nafsu dunia. Ini adalah tipuan iblis. Perangkap si iblis untuk merusak dan menghancurkan hidup kita. Sebab hidup di dalam perzinahan, hidup di dalam percabulan adalah hidup di dalam kutuk. Yang ujungnya adalah apa? Kebinasaan. Bukan kebahagiaan, tetapi kebinasaan. Tetapi itulah fenomena hari Valentine. Hari kasih sayang yang dunia tawarkan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita mengikuti cara-cara dunia dalam mengungkapkan kasih kita kepada orang lain. Jangan sampai kita terjebak di dalam tren masa kini, terutama yang anak-anak muda ya. Katakan di sebelahmu, jaga hidupmu, jangan mau tertipu oleh iblis. Ya, yang keras. Oke.
Mengapa orang begitu antusias merayakan hari Valentine? Saudara tahu, karena kasih adalah kebutuhan manusia yang terutama. Semua orang ingin dikasihi. Baik itu mengenal Tuhan atau tidak. Baik itu kaya atau miskin. Dari kota sampai desa. Apapun agamanya, apapun negaranya, semua ingin dikasihi dan dihargai. Makanya perintah Tuhan yang paling utama adalah apa, saudara? Kasihilah Tuhan Allahmu di Lukas 10 ayat 27. Inilah perintah Tuhan yang paling utama. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, kalau seseorang kekurangan kasih, maka orang itu akan bermanifestasi dan mencari perhatian supaya diperhatikan, dirinya diperhatikan oleh orang lain. Anak kecil saja, saudara, dia itu sudah tahu dan dia sudah memerlukan kasih. Biasanya kalau ada tamu datang, dia akan berusaha mencari perhatian dengan mengeluarkan semua dan menunjukkan semua mainannya. Padahal tadinya disimpan di kamar, semua dikeluarkan, ditunjukkan kepada tamunya. Berusaha bahkan mengganggu orang tuanya. Cari perhatian, tujuannya apa? Supaya diperhatikan, supaya dia dikasihi lebih daripada tamunya. Kalau bagi orang dewasa, kalau ada yang suka curhat di Facebook, siapa yang sering? Tentang kesusahannya, tentang masalah hidupnya. Itu apa? Itu adalah tanda dia kurang dikasihi, dia kurang diperhatikan dalam keluarganya, Bapak Ibu. Ayo, siapa di sini yang sering curhat di sosial media? Itu berarti orang itu perlu dikasihi dan perlu diperhatikan. Jangan dihakimi. Ayo kita dukung bersama-sama sampai dia tahu, sampai dia sadar bahwa ada orang di sekitar dia yang mengasihi dia. Amin. Orang terlibat narkoba, mabuk-mabukan, itu karena apa? Karena kurang kasih sayang di dalam rumah. Karena itu, mari kita berjuang bersama-sama supaya anggota keluarga kita mengalami kasih. Suami istri saling mengasihi, orang tua mengasihi anak, dan anak mengasihi orang tua. Amin. Katakan yang kalau yang saudara berkeluarga, suami istri di sampingnya, aku mengasihi engkau. Jangan senyum-senyum aja, dikatakan dengan keras, aku mengasihimu sayang. Saudara, ketika di dalam keluarga bisa saling mengasihi, maka kita pasti bisa mengasihi orang lain. Dan kita akan bisa mengasihi sesama anggota gereja. Nah, hari ini kita akan belajar nasihat Paulus bagi gereja, bagaimana mengaplikasikan kasih, supaya kita juga saling menghargai sesama jemaat, kita makin satu dan hidup dalam tujuan Allah. Mari kita baca sama-sama di Filipi 2 ayat 1 sampai 11 ya. Kita sama-sama baca ya. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dan satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri,
tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara, jemaat di Filipi adalah jemaat pertama yang didirikan oleh Paulus di Eropa. Nah, Filipi ini terletak di Makedonia. Kalau kita lihat ada fotonya dikit ya. Jadi itu di Yunani. Kalau zaman itu masih dalam sebuah provinsi di kerajaan Roma. Nah, jemaat ini adalah satu jemaat yang bagus kita contoh. Bagaimana mereka benar-benar mengungkapkan kasih mereka dengan nyata. Bagaimana mereka benar-benar memiliki kasih yang sejati. Mereka saling mengasihi satu sama lain. Bahkan Rasul Paulus yang mendirikan jemaat Filipi itu, mereka benar-benar hargai. Saudara, sewaktu mereka dengar Paulus di penjara, mereka bahkan sepakat mengirim satu orang bernama Epafroditus untuk melayani segala keperluan Paulus di penjara. Bahkan mereka bersama-sama sebagai satu jemaat memberi dukungan keuangan bagi Paulus. Baik itu dalam perjalanan misinya, baik dalam keperluan di penjaranya bahkan. Nah, dari dalam penjara, Rasul Paulus menuliskan ucapan syukurnya atas tindakan jemaat di Filipi. Sekaligus memberikan nasihat supaya mereka terus berjaga-jaga di dalam kesatuan hubungan yang dimulai dengan baik. Sehingga mereka bisa menjadi saksi Kristus dan berjalan di dalam tujuan Allah. Pada saat itu ada orang-orang yang berusaha mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan Injil yang diberitakan oleh Paulus. Mereka berusaha mengacaukan dan membuat perpecahan di dalam jemaat. Nah, bahkan pada saat itu diperkirakan sudah ada beberapa orang yang terpengaruh oleh pengajaran lain yang menyimpang dari pengajaran Paulus. Karena itu Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi. Nah, kita lihat apa nasihat Rasul Paulus bagi jemaat dalam menyatakan kasih yang sejati itu. Yang pertama kita bisa belajar dari firman tadi adalah jangan hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri. Sama-sama kita baca sekali lagi ya. Jangan hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri. Inilah rahasia di dalam kasih yang menyatukan. Filipi 2 ayat 2-4 berkata tadi demikian. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu Saudara, waktu Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi, dia tidaklah di dalam keadaan yang baik menurut ukuran manusia. Dia sedang dalam penjara, tidak bisa kemana-mana,
tidak bisa melayani, dan tentu sedang menghadapi risiko hukuman yang berat. Mungkin akan dipenjara dalam waktu yang lama, atau akan dihukum mati. Nah, sebagai orang dalam hukuman, sebagai manusia biasa, Paulus pasti mengalami tekanan, walaupun tidak dituliskan di sini. Pasti ada pertanyaan dalam hatinya, Tuhan, sampai kapan saya di penjara, Tuhan? Mengapa kau izinkan saya di penjara, Tuhan? Mengapa orang-orang yang memfitnah saya itu tidak dihukum? Ini tidak adil, Tuhan. Dan banyak lagi alasan-alasan yang bisa dia sampaikan kepada Tuhan. Tetapi di balik semua keadaan yang dihadapi, Rasul Paulus memutuskan untuk terus memperhatikan orang lain. Dia terus melayani, sekalipun dia hanya bisa menyampaikan dengan surat. Dia terus melayani jemaat-jemaat yang pernah dia rintis, sehingga dia terus berjalan di dalam panggilan Tuhan. Saudara, sekarang ini semua kita menghadapi situasi pandemi COVID-19. Tidak ada yang tidak kena, bahkan hampir seluruh dunia. Bahkan di Indonesia sendiri, saudara tahu, pemerintah mengumumkan supaya masyarakat melakukan protokol 5M. Semua masih ingat nggak 5M? Apa itu? Sama-sama kita lihat ya. Mana protokol 5M-nya? Yang pertama, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, terus batasi mobilisasi, dan menjauhi kerukunan. Membatasi mobilisasi dan menjauhi kerumunan. Nah, ingat ya, 5M yang pemerintah yang kita harus lakukan secara bersama. Jadi, saudara sebisa mungkin tidak bertemu dengan banyak orang. Jaga jarak, jangan bepergian jauh dulu katanya. Kalau ada yang mau keluar negeri, tunda dulu. Kalau ada yang mau liburan ke pulau lain, tunggu dulu. Kemudian jangan bersalaman, terutama yang cewek-cewek, yang ibu-ibu tidak boleh cipika-cipiki. Gitu ya, yang sekarang ini. Biasanya kan begitu mengekspresikan kasihnya. Kalau nggak cipika-cipiki kayaknya kurang hangat, begitu ya. Jadi, apalagi saudara, pemerintah juga membuat kebijakan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, semua dari rumah. Betul ya? Nah, tetapi tanpa kita sadari, kita ini sebetulnya, saudara, sedang digiring untuk mencari aman bagi diri masing-masing. Dan kalau kita tidak hati-hati, bisa menjadikan kita menjadi orang yang egois, yang mementingkan diri sendiri. Kita bisa terjebak hanya memperhatikan kerohanian kita sendiri, kita dengar firman sendiri, nonton sendiri, ibadah sendiri, iya kan? Dan akhirnya apa, saudara? Akhirnya kita membuat kasih kita menjadi dingin, akan membuat kita tidak lagi berjalan dalam tujuan dan panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, memang kita harus bijaksana dalam melakukan protokol 5M. Tetapi kita harus menyadari, berjaga-jaga. Tetap di dalam hidup kita harus ada orang yang terus-menerus menguatkan kita. Harus ada orang yang terus menasehati kita. Harus ada orang yang terus membimbing kita supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Sama seperti kalau murid itu, dia akan terus bisa naik kelas apabila dia terus dibimbing, terus diajar, terus dilatih oleh gurunya atau pembimbingnya. Nah, kita juga demikian harus terus terhubung dengan net group kita, harus terhubung dengan pemimpin kita atau jemaat lain. Supaya apa? Kita tidak terhindar dari banyak hal keputusan-keputusan yang salah. Tetapi sekarang ini kan lagi pandemi COVID, Pak.
nggak boleh kemana-mana. Memang benar, sekarang masih pandemi. Tetapi kan masih ada bisa ngobrol melalui online. Betul ya? Kan masih bisa kita ngobrol sebetulnya tidak dekat-dekat. Pakai masker, masih bisa kita ngobrol kok sekarang. Masih bisa kita pemuritan melalui video call. Masih bisa net group sekarang melalui video call, melalui net group, melalui Zoom, atau melalui aplikasi lain. Banyak cara yang lain. Artinya apa? Jangan sampai keadaan seperti ini membuat kita menjadi mementingkan diri sendiri. Hati-hati kita Bapak Ibu Saudara. Saya bagikan kesaksian 3 hari yang lalu. Ada seseorang yang lagi bingung dalam hal mengambil keputusan. Dia menelpon kami dan dia ingin ketemu dan mau curhat, kira-kira begitu. Kalau kami hanya memikirkan kepentingan kami sendiri, nanti kalau takut kena virus, takut macam-macam, dan kami memutuskan tidak melayani orang itu, maka dia bisa mengambil keputusan yang salah. Syukur kami bisa berdiskusi, saudara. Dia hampir saja mengambil keputusan yang membahayakan dirinya dan rumah tangganya. Dan akhirnya, dengan kami berdiskusi, dia bisa berpikir jernih, dia bisa bertindak dengan benar. Saya percaya di antara kita, banyak hal-hal yang perlu kita ditolong. Di dalam berbagai area, kita sedang bergumul mungkin sesuatu, kita sedang memikirkan sesuatu. Karena itu, mari kita semua terus saling mengingatkan di dalam net group. Saling memperhatikan satu sama lain. Di net group kita saling mendoakan. Dan terus memberikan diri kita dimuridkan. Untuk kita terus berjalan dalam tujuan Allah. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Tidak menjadi egois, tetapi memperhatikan kepentingan orang lain. Itulah yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Pesan ini juga sama dengan kepada kita. Karena begini, waktu kita memperhatikan orang lain, itu sama dengan kita sedang mengasihi sesama kita. Yang kedua, kita belajar bagaimana kita bisa terus berjalan dalam kasih-Nya Tuhan. Menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Sama-sama kita baca ya. Menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Kita baca sama-sama di Filipi 2 ayat 5. Sampai 8 sama-sama ya. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, Yesus yang adalah Tuhan, ia sengaja turun ke bumi dengan misi apa? Untuk menyelamatkan semua orang. Ia rela menyembunyikan keilahiannya dalam wujud manusia. Ia mengesampingkan kemuliaannya dalam pandangan manusia. Sekalipun sebenarnya ia adalah tetap Allah yang penuh dengan kuasa. Tidak ada yang berkurang dalam kuasanya. Tidak ada yang berkurang dalam keperkasaannya. Saudara, apa saja yang Yesus katakan pasti terjadi. Sekalipun manusia mati waktu dia mengatakan hidup, maka orang itu akan hidup. Semesta alam ini pun tunduk pada perkataannya. Saudara, pengalaman dengan murid-muridnya, sekalipun ombak begitu dahsyat, ajaib, kapal hampir karam, waktu dia berkata, hai ombak diam, semua menjadi diam. Membuktikan bahwa dia sungguh-sungguh Allah yang ajaib. Tetapi Yesus merendahkan dirinya, taat sampai mati di kayu salib. Demi apa? Demi kasih-Nya, demi misinya kepada kita. Nah, saya percaya kita semua yang ada di dalam Kristus
kita adalah orang-orang yang memiliki kasih Kristus. Kita semua sudah punya kasih Kristus. Kita semua sudah memiliki kasih yang sejati itu. Artinya di dalam diri kita sebetulnya sudah ada pikiran dan perasaan seperti Kristus. Persoalannya adalah maukah kita menaruhnya, maukah kita melangkah mempraktekkannya. Maukah kita keluar dari kenyamanan kita dan mulai melayani orang lain. Maukah kita melangkah memperhatikan orang lain. Melangkah membimbing orang lain. Melangkah memuridkan orang lain. Ayo katakan di sebelahmu, ayo kita bersemangat melangkah di dalam Tuhan. Amin. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Meninggalkan kenyamanannya, bahkan rela mengambil rupa seorang hamba dan menjadi pelayan. Saudara, beberapa tahun lalu, 8 tahun lalu kalau nggak salah ya, saya kasih dulu foto ini ya. Ini foto siapa? Saudara kenal nggak? Ini adalah foto Pak Ketut sekeluarga. Dan itu foto yang di atas, kami dengan mereka, waktu mereka mulai membangun kebun binatang di Lombok. Jadi waktu itu mereka mengundang kita, terutama Bu Mita, memberi masukan bagusnya bagaimana bentuk kebun binatangnya, layoutnya seperti apa yang bagus. Jadi dia mengundang kita secara khusus ke sana. Dia diberkati sekali, saudara. Nah, saudara, saya teringat dengan Pak Ketut ini. Dulu dia tinggal di Muding, saudara. Di Dalung, dekat Dalung. Nah, kalau sekarang mereka sudah menetap di Lombok. Dan mereka punya usaha kebun binatang di Lombok. Namanya, apa namanya ya? Dulu namanya Lombok Elephant Park. Gitu ya. Nah, saudara, dia ini memberikan rumahnya jadi sekretariat. Salah satu rumahnya dari sekretariat gereja kita di Dalung. Mengapa dia dengan senang hati memberikan salah satu rumahnya untuk pekerjaan Tuhan? Karena dia menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Saudara, dulu waktu di Bali, dia awalnya sebetulnya dari kecil bukan orang Kristen, dia bukan orang yang percaya, bukan orang Kristen. Dia bertobat kira-kira 10 tahun yang lalu, saudara. Dia ini adalah pekerja dan pengusaha sukses. Waktu itu, saudara, dia memimpin dan dia sudah jadi pemimpin dan direktur 7 hotel besar, saudara. Saudara bayangkan 7 hotel besar. Termasuk ada di Gili Trawangan waktu itu di Bali dan juga ada di Jawa Timur. Dia adalah kepercayaan salah satu orang terkaya di Bali pada waktu itu. Jadi sekalipun dia bos besar, dia tidak kekurangan uang, dia pasti sibuk dalam pekerjaannya, saudara. Tetapi dia menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Saudara, setelah dia bertobat, setelah dia terus bertumbuh dalam Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia terus melangkah melayani orang lain. Bahkan sampai dia pemimpin net group. Saya ingat bahwa saudara, sekali dia pernah cerita. Jadi sekalipun dia bos besar, tetapi anggota net groupnya yang tidak punya kendaraan, dia jemput, saudara. Dia jemput ke rumahnya supaya mereka bisa ikut net group. Kadang waktu dia jemput orang itu belum siap. Maaf Pak, saya belum mandi. Bah, saudara, dia dengan sabar. Kadang-kadang orangnya bilang, Pak, maaf saya nggak jadi net group. Saudara bayangkan. Tapi Pak Ketut dan istrinya Bu Felicia terus mereka dengan rendah hati antar jemput. Kalau kita pikir secara dunia, harusnya mereka lah yang diperlakukan istimewa. Betul ya? Mereka itu loh yang dilayani. Mereka big boss, mereka bos besar. Tetapi Pak Ketut tidak gengsi, saudara. Dia tetap rendah hati dengan dan ketaatan Pak Ketut melakukan firman Tuhan. Itulah yang membuat banyak terobosan terjadi dalam hidup dia. Sekalipun banyak badai, banyak tantangan, dia tetap diberkati Tuhan. Tuhan senantiasa memperhatikan hidupnya, saudara.
Dan apa yang dilakukan oleh Pak Ketut dan Ibu Felicia, saudara? Membuat anggota net grupnya menjadi semangat. Mereka bertumbuh, mereka berjalan dalam tujuan Tuhan. Inilah salah satu contoh bagaimana kita membangun pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Sekalipun dia sibuk, sekalipun dia memimpin banyak perusahaan, dia berani meninggalkan kenyamanannya sebagai bos, dia berani meninggalkan urusan-urusan kepentingan sendiri, dan dia mempraktekkan kasih Kristus itu dengan melayani orang lain dan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita semua terus membangun pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus, kalau kita semua terus saling memperhatikan, saling peduli, saling mengasihi satu sama lain, maka kita akan menjadi satu, kita akan berjalan dalam tujuan Allah. Dan bukan hanya itu, dikatakan kita akan dipenuhi dengan sukacita sekalipun kita ada di tengah-tengah pandemi COVID sekarang ini. Saudara, seperti Rasul Paulus tadi, dia bersukacita sekalipun dia di penjara. Dia bersukacita karena dia melihat jemaat Filipi yang dia rintis memiliki kasih Kristus, berjalan di dalam kasih. Dia bersukacita karena jemaat Filipus itu punya kesatuan dalam Tuhan. Sukacita melihat orang yang kita bimbing bertumbuh tidak bisa dihitung dengan uang, saudara. Saya pribadi begitu bersukacita melihat ada orang-orang yang bertumbuh. Saya melihat di jemaat Galung banyak sekali orang bertumbuh. Saya bersukacita melihat Miss Yuli bertumbuh. Sebentar lagi dia akan menjadi pemimpin net group. Haleluya. Saya bersukacita melihat Flora sudah mulai memimpin net group. Saya bersukacita melihat pemimpin-pemimpin net group yang sudah ada sekarang. Ada Pak Rudi, Bu Endang, Pak Awe, Bu Lastri, Pak David, Bu Ina, ada Elia, Sonia, Pastor Robi. Dan banyak lagi jemaat yang sudah terlibat, mereka bertumbuh, saudara. Itu tidak bisa diukur dengan uang, saudara. Saya bersukacita waktu jalan gitu, walaupun saya mengalami persoalan-persoalan dalam hidup. Tapi itu mengalahkan semuanya. Karena ada sukacita di dalam diri saya. Tuhan, terima kasih. Saya bersyukur saya bisa menjadi berkat. Saya bersyukur saya bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi sekalipun kita ada semua di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, keuangan dan penghasilan kita tentu mengalami penurunan. Hampir semua kena, terutama yang di bagian pariwisata ya. Kalau grafiknya itu mungkin bukan landai, gitu ya. Tapi grafiknya itu menungkik tajam gitu ya. Menurun tajam. Kurvanya menungkik. Tapi apa saudara? Kita bisa tetap bersukacita waktu kita terus memperhatikan orang lain. Karena itulah hati Kristus. Itulah sukacita di dalam Kristus. Waktu kita menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus, kita pasti akan saling melihat. Kita tidak akan melihat lagi kekurangan orang lain. Tetapi kita akan melihat kelebihan orang lain. Saya ulang, kita pasti tidak saling melihat kekurangan orang lain, tetapi kita akan melihat kelebihan orang lain. Itulah kasih sejati. Kita tidak akan melihat kelemahan orang lain, tetapi kita akan melihat kekuatan orang lain. Ada amin, saudara? Itulah kasih yang sejati di dalam Tuhan. Kalau kita bersama-sama melakukan itu dalam jemaat kita, saya percaya kita akan tetap bertumbuh dalam Tuhan. Sekalipun ada pandemi, ada rencana-rencana iblis menghancurkan iman kita, mengacaukan rencana-rencana Tuhan sehingga kita menjadi memerhatikan diri sendiri dengan egois. Saudara, ini adalah tipuan iblis, cara si iblis. Sekalipun kita menganggap ini bencana alam, tapi ini adalah bagian daripada rencana si iblis. Karena rencana Tuhan, dia tidak pernah merancangkan penyakit, saudara. Dia tidak pernah punya rancangan, saya mau bikin pandemi COVID-19. Tidak ada.
Itu semua rancangan si iblis. Tetapi Tuhan bisa izinkan untuk melatih iman kita, untuk melatih kepercayaan kita, untuk melatih kasih kita untuk makin bertumbuh dalam Tuhan. Ada amin? Jadi terus maju dalam Tuhan, berjalan dalam kasih sejati. Saya tutup dengan 1 Yohanes 3 ayat 18. Sama-sama kita baca ya. 1 Yohanes 3 ayat 18. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mengasihi bukanlah dengan perkataan, bukan sekedar mengatakan I love you, gitu ya. Istri dengan suami bukan hanya sekedar aku mengasihi istri, atau aku mengasihi suamiku, atau aku mengasihi anak-anakku, tetapi mengasihi adalah dengan perbuatan. Tetapi bukan juga perbuatan menurut cara kita. Bukan perbuatan menurut yang kita anggap baik menurut versi kita. Tetapi mengasihi yang benar adalah dengan perbuatan dan kebenaran firman Tuhan. Jadi ada perbuatan, tetapi perbuatan yang sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan firman Tuhan. Artinya apa saudara? Mengasihi harus sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan tujuan Allah. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan kasih yang sejati itu di dalam hidup kita, di dalam satu jemaat, di dalam gereja kita, di dalam keluarga kita? Yang pertama tadi apa saudara? Jangan hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri. Anak juga jangan memperhatikan kepentingan sendiri. Orang tua juga jangan memperhatikan kepentingan sendiri. Kakak jangan hanya memperhatikan diri sendiri. Adik jangan hanya memperhatikan diri sendiri. Dalam jemaat jangan hanya memperhatikan diri sendiri. Tapi kita memperhatikan orang lain. Memperhatikan kepentingan orang-orang yang terhubung dengan kita. Orang-orang yang kita kasihi. Yang kedua, kita menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Jangan tinggal dalam zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Jangan tinggal di dalam hambatan-hambatan. Jangan biarkan hambatan-hambatan untuk menghambat semua rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita perlu bijaksana di dalam pandemi COVID-19 ini, tapi tetap melangkah di dalam rencana Tuhan. Ada amin? Saya berdoa bagi setiap kita semua. Kita tundukkan kepala. Tuhan, hamba bersyukur. Kami bersyukur seluruh jemaat. Kalau kami diberi kasih Kristus. Ada kasih yang sejati dari Engkau Tuhan. Yang membuat kami bisa mengasihi orang lain dengan tulus. Bukan dengan cara-cara dunia ini. Dengan cara tipu daya. Dengan cara hawa nafsu. Dengan cara memuaskan kepentingan diri sendiri. Tapi kami bersyukur ada kasih Kristus dalam hidup kami. Yang menyatukan jemaat. Yang membuat kami bertumbuh di dalam Tuhan. Yang membuat satu sama lain kami berjalan di dalam rencana Tuhan. Biarlah pada hari ini Tuhan, di hari kasih sayang yang dirayakan oleh semua dunia pada hari ini, kami tidak mengikut-ikut dengan cara dunia. Tapi kami mulai hari ini mempraktikkan, mengaplikasikan kasih yang sejati dari Tuhan. Bagaimana kami tidak memperhatikan kepentingan kami sendiri, tapi kami terus memperhatikan orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Peduli dengan mereka. Kami terus menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus dalam hidup kami. Itulah kasih yang sejati yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami percaya waktu kami melakukan firman-Mu, Tuhan, Engkau tidak pernah tinggal dalam hidup kami, tetapi Engkau senantiasa menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Engkau senantiasa memberkati kami. Engkau senantiasa menuntun, menunjukkan jalan-jalan-Mu yang benar di dalam kehidupan kami. Sehingga setiap kami, setiap jemaat ini, terus berjalan dalam tujuan dan panggilan Tuhan. Kuatkan jemaat ini, teguhkan jemaat ini,
biar jemaat ini terus berjalan di dalam panggilan Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap kita berkata, amin.